الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa kembali hadir di dalam majelis ini, majelis munajat, majelis sholawat, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat rahmat, berkah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita setelah tidak berkumpul kurang lebih 4 minggu, ya 4 minggu lah, karena banyak, pertama pas maulid kemarin, kemudian ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nushul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sampai jam 9 kurang 15, karena jam 9 mengisi materi di NU tentang keaswajaan, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di sana saat ini ada kegiatan pendidikan kader Ansor. Nah, jadi ada beberapa materi yang disampaikan di sana, salah satunya tentang keaswajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aturannya jam 7 tadi jadwalnya, tapi aku minta dimundurkan jam 9. Nak pengajian lawas kita pada pengajian, mau pati di sana lagi bayarnya 5 minggu kita kada pengajian. Nah, jadi karena jam 9 ke sana pulang. Bang habang pang matanya sudah. Abang lah matanya sudah. Mantap dah. Sampai jam 10 isi materi. Nah, kita lanjutkan. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsun, maqalah ke-54. Qila al-ibadah. Qila al-ibadatullahi ta'ala hirfatun. Dikatakan ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hirfatun, yaitu mata pencaharian. Hirfatun gawian, itulah mata pencaharian, wadah becari, wadah becari. Ibadah kepada Allah itu mata pencaharian. Ini jangan diumpamakan tuh, wadah kita becari ibadah. Ai maksabun min kulli jihadin,
yakni maksudnya adalah tempat berusaha. Semua usaha dari segala penjuru mana aja di situ wadah becarinya. Dari mana aja di situ wadah becarinya. Wahanu tuhal khalwah. Adapun warungnya nih, al khalwatu yaitu menyepi, khalwat menyendiri, itu warungnya, itu tokonya, itu kedainya, itu rukonya. Nah itu menyendiri, itu rukonya, tokonya. Ini bahasa perumpamaan lah. Aidukanuha muhadatsatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahada. Yakni maksudnya tokonya itu adalah berbicara dengan sir kepada Allah haitsu la ahada, ketika tidak ada seorang pun. Itu tokonya. Wa ra'su malihat taqwa. Adapun modalnya, ngarannya berusaha itu ada modal. Modalnya, modal pokoknya, modal dasarnya adalah at-taqwa. Taqwa. Ay aslu halil ibadah siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubah min fi'lin aw tarkin. Takwa itu yakni adalah dasarnya menjalankan ibadah, menjaga diri supaya tidak disiksa Allah. Kayak apa? Yaitu melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu takwa. Wa ribahuhal jannah. Hujungannya, keuntungannya yaitu al-jannah, surga. Aidarus sawabi wa ma fiha. Surga itu adalah negeri balasan, negeri ganjaran dan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita saya jelaskan. Misal contoh, wadah becari yang rami disampit, umpamanya nih, disampit nih wadah becari yang rami. Lalu terdengar dari semua penjuru, oh di sana rami usaha becari. Datangan orang karena di sini rami. Mulai Jawa datang, mulai Sumatera datang, mulai Jakarta ke sini ya. Rami bang di sini. Kenapa wadah becari rami di sini? Nah, lalu apa yang diusahakan di sini nih? Ada nang berdagang, berjualan sembako, berjualan makanan, berjualan barang-barang pecah belah, macam-macam, berjual pentol, pencok, segala macam mana. Wadah becari dari bang. Kau aja kena di sana pokoknya manja, usaha apa aja pasti rame disampit nih, gitu nah. Lalu kena di mana wadahnya disampit? Tokonya di mana? Warungan betajak di mana? Rukonya menyewa di mana? Cari aja. Oh, di pasar Al-Kamal situ bang wadahnya. Dicari mana ruko yang ada kosong, sewa situ. Itu wadahnya. Tapi harus ada modal, macam-macam pulang modal. Ada nang besi tanah jualnya tanahnya, besan modal tadi usaha di situ. Nang besi rumah labihan jualnya rumahnya sebuting, besan modal di situ. Nang besi amas jualnya, besan modal ke situ. Besan usaha. Tentu usaha yang dilakukannya, yang dijalankannya pasti ada keuntungannya. Apa keuntungan orang berusaha? Dapat duit. Itu Allah.
Nah, di sini diumpamakan kita dengan Allah. Ada ibadah yang Allah tetapkan. Ibadah ini wadah bacari. Kayak tadi wadah bacarinya, mata pencahariannya nih ibadah. Karena ibadah ini mata pencaharian, maka rame orang mengurung ke situ. Itu harusnya nih. Ini nih wadah bacari. Wadah bacari ini di sini. Lalu rame apa aja ibadah nang ada tuh, wah gawi. Karena datanginya biar jauh, biar uyuh, biar kayak apa aja. Karena ibadah nih wadah bacari, cangkal. Ya kalau kayak tadi sampai wadah bacari jauh mulai Jakarta datang ke sini, jauh mulai Jawa datang ke sini. Kayak itu juga ibadah wadah bacari biar uyuh, biar kayak apa pasti diusahakannya beribadah karena ini wadah bacari. Lalu karena ibadah ini wadah bacari, ibadah kepada Allah itu adalah mata pencaharian. Tentu kayak berusaha tadi harus ada wadahnya, ada tokonya tadi, ada warungnya, ada rukonya. Apa warungnya, apa tokonya? Yaitu al-khalwah, khalwat, menyepi, menyendiri. Menyepi, menyendiri di sini ia adalah berbicara kepada Allah dengan sir, dengan bahasa hati, dengan rahasia, ketika tidak ada seorang pun. Ibadahnya modalnya apa? Ngarannya berusaha bang. Saya ada modalnya takwa. Takwa itu modalnya. Amun karida takwa biar meh behinip. Amun karida takwa biar behinip menyendiri ada dam apa-apa. Baca. Boleh pengajian. Sana duduk sudah. Behinip. Umpamanya toko ada tapi kada komisinya apa kan gitu. Ini menyepi di kamar sorangan apa kada pula tapi kada modalnya takwanya kada apa kada bulang kada modal. Nah jadi harus ada modalnya apa? Takwa tadi. Lalu saat menyepi, menyendiri tadi membaca Al-Quran kah, mutalaah kah, mengenal sifat-sifat Allah kah, sambil hati ini berbicara lawan Allah, muhasabah diri. Itu. Nah setelah ada modal, wadahnya ada, menyepi dengan modal takwa, pasti ada keuntungan. Apa keuntungan yang didapat? Al-jannah, surga. Nah, itu keuntungannya orang yang berusaha kepada Allah. Mata pencahariannya ibadah, kemudian tokonya menyepi, menyendiri, modalnya takwa, keuntungannya ganal banar. Keuntungannya apa? Keuntungannya surga. Nah itu yang paling untung, yang disebut dengan orang-orang yang beruntung tuh, yaitu mendapat surga. Nah maka kita ini jangan sampai salah beusahanya. Jangan sampai salah. Tak paling, tak huruf mengira usaha nang di dunia ini nang bujurnya. Padahal berusaha dengan Allah itu nang sesungguhnya. Nah, ini kita terbalik kadang-kadang. Bahimat, oh di sana rami berusaha, ke sana buka ibadah kadang.
Oh di sana tokonya bagus, strategis tempatnya, buka sana. Ibadah kada. Gitu lah. Ujar orang berjualan ini nih rame nih. Tapi ibadah kada. Nah ini perumpamaan diumpamakan. Kalau bisa seimbang semuanya. Seimbang. Usaha ada, ibadah ada juga. Ada boleh tarik. Bahari Supan. Wah ini itu bangnya lakian lah. Nah, ini permen nenek. Gua masuk, buka dengan kakak. Kak buka. Nah itu. Jadi harus seimbang antara usaha dunia dengan usaha akhirat, harus seimbang. Di dunia apa yang kita usahakan ada untungnya, dapat duit. Gasan akhirat kita usahakan ada untungnya, dapat surga. Nah itu kan nyaman. Hidupnya harus nyaman-nyaman. Nyaman dunia, nyaman akhirat. Itu kalau bisa kayak itu. Dan yang paling utama nyaman di akhirat. Itu dulu kita cari. Sebab ada yang terlihat uyuh di dunia, tapi yang penting nyaman karena di akhirat. Jangan sampai sudah uyuh di dunia, uyuh lagi di akhirat. Itu jangan sampai. Itu ngarannya 2 kali uyuh. Sama mamanya sama bukain. 2 kali itu ngarannya. Nah, bawa masuk sana. Bawa masuk kamar. Sana masuk. 2 kali uyuh. Sudah uyuh hidup di dunia, uyuh lagi di akhirat. Kan 2 kali uyuh. Jadi harus jeli, harus cerdas, harus pintar kita. Biar aja rasa uyuh di dunia nah, yang penting di akhirat nyaman. Itu. Jangan 2 kali uyuh. Tapi ada juga pina nyaman di dunia, di akhiratnya uyuh. Ada juga kayak itu. Nang bagus lagi itu nyaman dunia, nyaman akhirat. Nah, jadi itu perumpamaan ibadah kepada Allah. Perumpamaan hubungan kita kepada Allah itu ibarat berusaha, ibarat begawi, ada tempatnya, ada modalnya, ada ujungan, ada keuntungannya. Yang itulah dengan Allah. Allah menyiapkan ibadah kesan kita. Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lain disiapkan oleh Allah sudah. Nah, ini ibadahnya ajar Allah. Ini gasan wadah beusahanya. Pasti untung nikang bila berusaha nang ini. Jangan bahasa kita itu. Kena ujungannya ganal benar. Ujungannya pasti ganal bila beribadah tuh. Bila berusaha dengan ibadah tuh ujungannya, keuntungannya besar. Lalu ay mendengar ganal keuntungan, wah rami angke. Rami kalau beribadah karena mendengar ganal keuntungannya. Kita tuh coba aja berusaha. Ikan jar amun berjualan batu bara ganal untungnya. Di mana ada batu bara? Sini. Umpamanya ada di sana. Di sana wadah becarinya, di sana wadah becari batu baranya. Bila dapat diusahakan modalnya, ada ekskavator modalnya. Ada anak buah karyawan modalnya, ada truk pakai mangkotnya. Kam jual kanal untungnya 5 kali lipat. Iyalah, orang yang nang basi modal nih kesana tulak datang. Wah, gitu tuh. Itu juga Allah. Ini ibadahnya. Wadah becari itu ini. Bila ikam becari di dalam ibadah, keuntungannya ganal. Apa keuntungannya tadi? Surga. Cuman kita nih kada tahu.
kada sadar. Makanya ulama kita memberikan perumpamaan ini, bila berusaha itu yang sesungguhnya usaha dengan ibadah kepada Allah, karena keuntungannya ujungannya kuno, orang banyak bunuh karena besar banyak keuntungannya. Bila sudah dapat keuntungan yang ini, kada bahabisan. Keuntungan al-jannah nih nah, surga nih nah, ini keuntungannya kalau surga kada bahabisan keuntungannya. Amun keuntungan di dunia nih dapat duit hasil berusaha bisa habis. Apalagi mun daras, mun boros habis nih. Keuntungannya habis lalu. Nukar sana jalan tulang habis. Tapi dengan beribadah kepada Allah, usahanya lewat ibadah, keuntungannya surganya kada bahabisan. Hendak 70 turunan ngarep surga atau 700 turunan, 7.000 turunan kada mau habis ya. Ada terus bertambah terus nikmatnya surga. Nah, ini yang luar biasa. Makanya ulama kita tuh memberi perumpamaan kayak ini supaya mudah memahami. Oh itu bang, maka Allah ciptakan ibadah. Oh itu bang, maka Allah perintahkan beribadah. Rupanya ibadah itu kadagasan Tuhan. Rupanya ibadah tuh kadagasan menyiksa kita, kada. Gasan wadah kita berusaha dengan ibadah karena keuntungannya ganang, yaitu surga. Itu gasan kita. Jangan dikira Tuhan nih, Allah nih mau yohi yang menyuruh beribadah, kada. Oh Allah nih menciptakan ibadah, menyuruh beribadah gasan menghibur sidin. Kalau kada, Allah ada perlu hiburan. Allah ada perlu hiburan dari kita. Itu gasan kita semuaan ibadah. Dan pasti karena Allah yang mengatakan pasti nih bila beribadah pasti dapat surga. Ini ujungannya pasti. Ada bisa mengeraput. Cuman kita banyak belum sadar di situ. Banyak belum sadar di situ. Bahkan tepaling tadi tepa huruf justru yang dunia ini berhemat diusahakan, yang akhirat tadi kata ini tepaling banyak contoh seperti itu. Karena usaha ini sudah melihat orang pinarami lagi ke sana, buka lagi ke sana, sudah juga ada lagi di sana pinarami ke sana lagi, udah habis. Nah ini sebuting nih jauh usahanya ibadah, sebuting nih ada banyak ibadah. Namun kita kan usaha macam-macam, dagang, apalagi jadi ini jadi itu, menambang macam-macam, jual emas, banyak macam. Ini kan ada sebuting ya, usahanya Pak ibadah, ujungannya Pak surga, modalnya takwa, sudah itu ya. Nah kira-kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita sambung lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Insya Allah datang nih. Nah ini ngalih benar weh ini bagi waktu tuh nah. Ngalih benar. Masih mempas-paskan jari-jarinya. Apalagi rakyat tuh kena aman sudah naik ke wusta. Jadwal kunjungannya tuh hari Jumat. Ini Masjid Taji Hiji jadwal kunjungannya hari Minggu. Karena bila sudah naik ke wusta, jadwal kunjungannya ke hari Jumat. Nah itu bisa luput 2 tuh pengajiannya di masjid tuan di sini. Tapi sekali aja bang, sebulan sekali. Ya ini sambil penyesuaian.
Lah, kira-kira itulah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفِ أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.